Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Suryo dalam mata pelajaran IPS, yaitu dengan materi tentang lembaga politik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lembaga politik. Ya, namun sebelum Ibu menyampaikan materi ini, Ibu akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Di mana setelah kegiatan pembelajaran ini dilakukan, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian daripada lembaga politik. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri daripada lembaga politik. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan fungsi dari lembaga politik. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan lembaga politik. Dan yang kelima, kalian mampu menyebutkan jenis dan contoh daripada lembaga politik. Nah, sekarang kita bahas mengenai pengertian lembaga politik. Apa sih itu lembaga politik? Ya, pengertian daripada lembaga politik secara umum, ya. Lembaga politik itu merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang berkaitan dengan kehidupan politik. Yaitu kehidupan politik itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan ya. Jadi menyangkut juga tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan juga dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi pengertian lembaga politik ini tadi secara umum merupakan atau definisi lain dari lembaga politik ini adalah suatu pembentukan peraturan atau peraturan sosial untuk mengatur sekelompok orang yang memiliki kuasa atau di sini pemerintah dengan kelompok orang yang dikuasai yaitu rakyat. Nah, untuk lebih memahami apa arti lembaga politik? Mari kita memperhatikan pendapat dari para ahli. Ya, jadi tentang pengertian politik itu berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara kota. Sedangkan pengertian lembaga politik itu sendiri menurut para ahli yaitu di sini pendapat dari Aristoteles ya bahwa lembaga politik adalah suatu asosiasi yang berdaulat yang mempunyai kewenangan dalam penggunaan kekuatan fisik dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Itu menurut Aristoteles. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti bahwa lembaga sosial itu merupakan lembaga yang timbul yang disebabkan oleh kenyataan bahwa anggota-anggota masyarakat atau keluarga-keluarga itu membutuhkan suatu asosiasi yang dapat mengatasi semua anggota masyarakat. Nah, sedangkan pengertian lembaga politik menurut Suryono atau Surjono Sukanto adalah lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur perjuangan dari berbagai anggota masyarakat untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Dan yang terakhir menurut William
Kornblum bahwa lembaga politik itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma ya dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Ya. Jadi ciri-ciri daripada lembaga politik itu yang pertama adanya komunitas manusia yang secara sosial hidup bersama, yaitu yang berdasarkan atas nilai-nilai yang telah disepakati secara bersama. Yang kedua adanya asosiasi atau pemerintahan yang aktif. Ya. Yang ketiga, asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum. Yang keempat, asosiasi tersebut diberikan kewenangan secara luas yang jangkauannya dibatasi hanya berlaku dalam teritorial saja atau wilayah atau daerah saja. Ya. Kemudian yang kelima, lembaga politik itu dalam suatu negara menganut pola pemisahan kekuasaan, ya, yang biasanya terdiri dari badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Di mana badan legislatif itu adalah badan yang membuat undang-undang, yaitu seperti DPR atau DPRD atau DPD ya, atau lembaga pemerintahan daerah ya. Kemudian yang kedua lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu yaitu lembaga yang melaksanakan jalannya daripada undang-undang. Di sini lembaga eksekutif adalah presiden, di mana presiden itu dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Ya. Kemudian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif yaitu biasanya dipegang oleh suatu badan peradilan, yaitu kekuasaan kehakiman. Di sini biasanya Mahkamah Agung dan jajarannya. Ya. Nah, kemudian selain ciri-ciri lembaga sosial, Ibu akan menyampaikan pula fungsi dari lembaga politik ini. Jadi lembaga politik itu berfungsi membentuk norma-norma kenegaraan, yaitu yang berupa undang-undang yang disusun oleh badan legislatif. Yang kedua, melaksanakan norma yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga masyarakat atau seluruh warga negara ya. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keamanan ya. Yang keempat, mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan bangsa lain ya. Jadi dari gangguan bangsa lain ya. Kemudian fungsi yang kelima adalah menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bahaya, ya, baik bahaya dari luar maupun bahaya dari dalam negeri itu sendiri. Kemudian yang keenam, menjalankan diplomasi. Diplomasi ini adalah suatu hubungan kerjasama di mana wakil-wakil dari negara kita akan mewakili tugas dari negara kita atau menjalankan diplomasi hubungan dengan negara lain atau di sini bisa melakukan melalui perjanjian internasional. Yang ketujuh, melindungi warga negara dengan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Yang kedelapan, menyelesaikan konflik apabila terjadi, baik konflik di dalam negeri maupun konflik luar negeri atau dengan negara lain ya. Nah, di sini proses atau unsur-unsur lembaga politik itu jadi adanya pola perilaku, kemudian budaya simbolis ya. Kemudian budayanya itu atau sangat bermanfaat, adanya kode spesialisasi atau adanya ideologi suatu negara ya. Jadi
untuk terjadinya proses pembentukan lembaga politik ini, yaitu mengadakan kegiatan dan proyek yang dapat menjawab keinginan warga masyarakat. Misalnya di sini suatu proyek pembangunan bendungan, irigasi maupun pabrik dan lain-lain, banyak sekali ya. Kalian pokoknya semua itu adalah yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh badan-badan pemerintahan ya. Nah, selain fungsi, kemudian proses, Ibu akan menyampaikan tentang jenisnya, jenis lembaga politik di Indonesia. Seperti kita ketahui, dalam lembaga politik ada pihak-pihak yang mengendalikan kekuasaan. Berikut ini ada beberapa jenis lembaga politik yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Presiden, ya, yang ketiga Wakil Presiden, yang keempat Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yang kelima Dewan Pertimbangan Agung, yang keenam Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, yang ketujuh adalah Mahkamah Agung. Ya, ini merupakan contoh lembaga politik di Indonesia. Ya, untuk lebih jelasnya atau nanti misalnya kamu kurang jelas, kalian bisa searching di atau download atau belajar lewat Google ya. Demikianlah materi kali ini tentang lembaga politik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.